Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi dalam pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas perbandingan administrasi negara dengan dosen pembimbing Ibu Rahmawati SHMSI, di mana dalam video kali ini kita akan membahas tentang otonomi daerah yang akan dijelaskan oleh kelima teman saya. Yang pertama itu tentang pengertian otonomi daerah yang akan dijelaskan oleh Rosida NIM 1911324. Yang kedua itu dasar hukum otonomi daerah yang akan dijelaskan oleh Abdul Halim NIM 1911051. Yang ketiga itu pelaksanaan otonomi daerah yang akan dijelaskan oleh Zendino Pendri NIM 1911099. Yang keempat itu tujuan otonomi daerah yang akan dijelaskan oleh Rian Sairawan NIM 1911330. Dan yang terakhir itu adalah asas otonomi daerah yang akan dijelaskan oleh Muhammad Elias NIM 2111258P. Langsung aja ya guys, simak penjelasan dari kelima teman saya. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan apa pengertian dari otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan membuat aturan guna mengurus daerah sendiri. Otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan nomos. Autos berarti sendiri, sedangkan nomos berarti aturan atau undang-undang. Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengurus sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah berlandaskan pada acuan hukum dan juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan secara luas. Berikut ini adalah dasar hukum dari otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah sudah diatur dan disepakati dalam peraturan perundang-undang yang telah ada di Indonesia. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Nomor 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Ketetapan MPR RI Nomor 5 MPR 2000 tentang rekomendasi kebijakan. 5. Ketetapan MPR RI tahun 1998 Daerah Pembagian Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Nasional. 6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 18 ayat 1 sampai 7, pasal 18 ayat 1 sampai 2, pasal 18 B ayat 1 sampai 2. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3839. Pada tahun 2004, Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntunan penyelenggaraan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437. Adapun tujuan pemilihan otonomi daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Kedua, pengembangan kehidupan demokrasi. Ketiga, keadilan sosial. Keempat, pemerataan wilayah daerah. Dan yang kelima, pemeliharaan hubungan yang baik dan serasi antara pusat dan daerah, serta antara daerah dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam, mendorong pemberdayaan masyarakat. Dan yang ketujuh, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas dalam rangka
meningkatkan peran serta masyarakat, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang azas pemerintahan. Azas-azas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah itu terbagi menjadi empat macam. Yang pertama yaitu azas sentralisasi, dan yang kedua desentralisasi, yang ketiga deskonsentrasi. Sedangkan yang keempat itu tugas pembantuan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai azas sentralisasi, yaitu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan diputuskan pemerintah pusat. Sedangkan yang kedua desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada otonom daerah itu sendiri untuk mengatur daerahnya sendiri. Sedangkan yang ketiga deskonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah-wilayah tertentu. Sedangkan yang keempat tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota kepada desa untuk melakukan tugas tertentu. Nah, itu tadi pembahasan dari kelima teman saya. Semoga apa yang disampaikan dari kelima teman saya bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran untuk kedepannya tentang otonomi daerah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.